Perkenalkan, nama saya Bertal Pereira dari kelas TIA dengan NIM C2455 201 008. Kali ini akan menjelaskan tentang dasar untuk materi selanjutnya tentang apa itu thread. Thread merupakan unit dasar dari eksekusi dalam sistem operasi dan menjadi bagian penting dalam pengelolaan proses modern. Secara sederhana, thread dapat dipahami sebagai jalur eksekusi ringan di dalam sebuah proses. Setiap thread memiliki komponen sendiri seperti program counter, register set, dan juga stub. Namun, tetap berbagi ruang kode, data, serta sumber daya proses seperti file dan sinyal dengan thread lainnya. Pembagian sumber daya inilah yang membuat thread jauh lebih efisien dibandingkan dengan pembuatan proses baru. Karena proses baru memerlukan alokasi memori dan sumber daya tambahan. Sistem yang mendukung multithreading memungkinkan satu proses menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Dalam praktiknya, banyak aplikasi modern yang memanfaatkan konsep ini. Contohnya ada browser web dapat menggunakan satu thread untuk menampilkan tampilan visual sambil thread lain mengambil data dari jaringan. Bahkan sistem operasi seperti Linux menggunakan thread di level kernel. Halo, perkenalkan, nama saya Febriadi dengan NIM C2455 Di sini saya akan membahas pembahasan poin 4.2, yaitu tentang multicore programming. Kita masuk pada bagian materi. Perkembangan komputer modern membuat prosesor kini memiliki lebih dari satu inti atau yang disebut dengan multicore. Setiap inti atau core dapat bekerja secara mandiri seperti prosesor kecil yang menjalankan tugas-tugas tertentu. Perubahan ini terjadi karena meningkatkan kecepatan satu prosesor saja tidak lagi efisien, terlalu panas dan boros energi. Sehingga solusi terbaik adalah menambahkan jumlah core agar tugas-tugas bisa dikerjakan secara bersamaan. Dalam sistem single core, kerja beberapa tugas dilakukan secara bergantian dengan cepat. Ini disebut dengan konkurensi. Sedangkan dalam sistem multicore, beberapa tugas bisa benar-benar berjalan secara bersamaan. Ini disebut dengan parallelism. Artinya, semua sistem paralel bersifat konkuren, akan tetapi tidak semua sistem konkuren adalah paralel. Menurut Silberzett dan rekan-rekannya, ada 5 tantangan utama dalam pemrograman multicore. Yang pertama itu identifikasi tugas, lalu yang kedua keseimbangan beban, yang ketiga pemecahan data, keempat ketergantungan data, 5 itu pengujian dan debugging. Kinerja program paralel dibatasi oleh hukum Adam yang menyatakan bahwa peningkatan kecepatan tidak akan terus naik walau jumlah core ditambah, karena masih ada bagian program yang harus dijalankan secara berurutan atau serial. Terdapat 2 jenis utama parallelism. Yang pertama itu ada parallelism data, di mana ia membagi data ke beberapa core untuk dikerjakan secara bersamaan. Lalu yang kedua itu ada parallelism tugas, membagi jenis pekerjaan yang berbeda ke core yang berbeda. Keduanya ini sering digunakan bersamaan untuk hasil yang lebih baik. Ini disebut dengan hybrid parallelism. Nah, karena membuat program paralel secara manual itu cukup rumit, kini digunakan pendekatan implicit threading, di mana sistem secara otomatis mengatur pembuatan dan pengelolaan thread. Beberapa teknologi yang mendukungnya antara lain adalah Threadful, Rockjoin Framework atau Java, OpenMP, Grand Central Dispatch, dan Intel Thread Building Blocks. Perkenalkan, nama saya Satria Sepentino dari kelas TIA dengan NIM C2455201015. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu model multithreading. Dalam mengelola eksekusi thread, sistem operasi menggunakan model yang memetakan thread pengguna yang dikelola oleh pustaka di ruang aplikasi ke thread kernel yang dikelola langsung oleh sistem operasi. Ada 3 model utama untuk pemetaannya. Yang pertama, model 1 ke 1 atau one to one. Model ini adalah model yang paling umum digunakan, misalnya oleh Windows dan Linux, yang dimana setiap thread pengguna memiliki satu thread yang
sama yang memberikan konkurensi maksimal karena thread dapat berjalan paralel di multicore dan blocking system call-nya hanya memblokir satu thread saja. Yang kedua, model banyak ke satu atau many to one. Banyak thread pengguna dipetakan ke satu thread kernel saja. Model ini efisien di sisi manajemen thread pengguna. Tetapi jika satu thread membuat sistem call yang memblokir, maka seluruh proses akan berhenti dan thread tidak dapat berjalan paralel. Kemudian yang ketiga, model banyak ke banyak atau many to many. Model ini hibrida, di mana sejumlah thread pengguna dipetakan ke sejumlah thread kernel yang sama atau lebih sedikit. Model ini memberikan fleksibilitas yang cukup tinggi, namun model ini kurang umum untuk digunakan. Perkenalkan, nama saya Chris John. Saya dari kelas TIA dengan NIM C2455201014. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang thread libraries. Thread library adalah sebuah API yang disediakan untuk programmer agar bisa membuat dan mengelola thread dengan lebih mudah. Ada dua cara utama dalam mengimplementasikan thread library. Cara yang pertama adalah dengan menyediakan library sepenuhnya di user space, tanpa adanya dukungan langsung dari kernel. Pada pendekatan ini, semua kode dan struktur data berada di user space. Jadi, saat kita memanggil fungsi dari library tersebut, prosesnya hanya terjadi di level fungsi biasa, bukan melalui sistem call ke kernel. Sedangkan pendekatan kedua adalah membuat thread library yang didukung langsung oleh kernel. Pada pendekatan ini, kode dan struktur data library berada di kernel space. Karena itu, pemanggilan API library akan melibatkan sistem call ke kernel. Sampai saat ini, ada 3 thread library utama yang digunakan di dunia pemrograman, yaitu POSIX pthread, Windows thread, dan Java thread. Pthread adalah standar thread dari POSIX yang bisa berupa user level ataupun kernel level. Lalu Windows thread adalah library thread bawaan sistem operasi Windows yang memang berada di level kernel. Sedangkan Java thread API umumnya berjalan di atas host operating system, sehingga biasanya juga memanfaatkan thread library yang disediakan OS, misalnya Windows API. Untuk POSIX dan Windows, data global dapat diakses oleh semua thread dalam satu proses. Namun berbeda dengan Java, karena Java tidak memiliki global data, maka semua data sharing di Java harus diatur secara eksplisit oleh programmer. Dalam praktik pemrograman multithread, ada 2 strategi utama, yaitu asynchronous threading dan synchronous threading. Pada asynchronous threading, setelah parent membuat child thread, parent langsung melanjutkan prosesnya sendiri. Parent dan child berjalan secara paralel dan independen. Pendekatan ini sering dipakai dalam server multithread karena lebih efisien untuk menangani banyak request secara bersamaan. Sedangkan pada synchronous threading, setelah parent membuat child thread, parent harus menunggu sampai semua child selesai dan join kembali. Baru setelah itu, parent dapat melanjutkan prosesnya. Pada pendekatan ini, biasanya terjadi sharing data yang lebih besar antara parent dan child, sehingga hasil akhirnya juga lebih terkontrol dan konsisten. Itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.